Beberapa IM high-end dengan harga 30 juta ke atas seperti sebutlah Melodic Artification Alter Ego ataupun Unique Melody Masked Indigo punya gua itu menggunakan konfigurasi driver 1 Dynamic Driver, 4 Balancer Mature, dan 4 Electrostatic Driver. Tapi ada loh IM dengan konfigurasi serupa tapi harganya di bawah 10 jutaan. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan nilai review gue untuk IM tersebut yaitu IO Volare, di mana harganya sekitar 9 jutaan dan yes, 1DD, 4BA dan 4 electrostatic driver. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya dan apakah worth it. Dan juga sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang sudah mengirimkan IM ini ke gue untuk di-review. Untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intium Indonesia, ini adalah toko online dan juga offline sekaligus distributor resmi untuk berbagai brand besar yang masuk ke Indonesia. Sebutlah Hi-Fi Man, Moondrop, Fosi, dan berbagai macam brand lainnya termasuk IO ini yang masuk ke Indonesia, dan mereka tentunya bergaransi resmi. Dan kalau kalian penasaran bisa langsung lihat aja link Tokopedia di description di bawah untuk lihat etalasenya yang di bawah resmi. Dan juga gue kasih Google Map nih di description biar kalian kalau mau datang sendiri ke tokonya, mau coba-cobain sendiri barangnya, bisa langsung ke tokonya aja. Ngomongin tampang dulu sebelum bahas quality lebih jauh, ini keren banget. Gue nggak tahu ini pola-polanya apa, tapi somehow ngingetin gue sama I don't know, karya-karya elf gitu kalau di lihat Lord of the Rings atau apa, I don't know sih. Yang jelas ada suatu pola pakai black and white begini yang buat gue keren, dan bagian bodinya juga ada seperti bintang-bintang gini, glitter-glitter. Gue sih ngerasainnya keren banget, dan semuanya ini pakai resin ya, by the way bahannya. Semuanya resinnya berasa rapi, nggak ada bagian yang berasa kasar ataupun aneh-aneh kelihatan. Dan ini nozzle-nya itu nggak, filternya sih nggak ada ya, ini rada bolong aja, lu langsung kelihatan tubingnya di dalam. Ini kelihatan nggak sih? Sedikit kelihatan ya, intinya ini bolong aja, dan ada lipsnya untuk nozzle-nya. Nozzle-nya juga pakai bahan yang sama, resin. Sementara untuk kabelnya sedikit unik, di mana yang kiri itu ada tulisan I, dan sini O, dan ada ring merah untuk penunjuk yang kanan. Ini tapi ringnya bisa kalian ini ya, by the way, bisa kalian iniin gerak-gerakin sana sini ya. Gue tetap deketin sini aja biar rapih. Lalu kabelnya sendiri cukup tebal. Ini bagian atasnya 4 strand braided dan bagian bawahnya 8 strand braided. Untuk jacknya sendiri detachable, jadi kalian bisa puter bagian yang kayak buntut roket atau apapun ini. Ini kalian bisa cabut, kalian dapat 3,5 dan juga 4,4-nya seperti ini, 4 pin. Dan itu aja sih buat gua, ini kelihatannya mungkin sederhana tapi terasa suatu barang yang premium. Walaupun IM ini dan kabelnya lumayan besar, tapi ternyata karena bentuknya yang cukup ideal dan juga kabelnya yang ternyata tetap ringan walaupun lumayan tebal, buat gua cukup ideal di telinga gua, fittingnya enak seperti ini. Walaupun ya masih kelihatan ya ini agak besar, tapi nggak ada bagian yang nancep atau nggak ada bagian yang bikin kuping gue pegal. Jadi gue bisa pakai berjam-jam IM ini tanpa komplain sama sekali, dan ketika gue jalan ini juga masih stabil di kuping gue, jadi gak gampang copot. Nah, untuk tuningan sendiri, apa ini ya? Gue sebut sebagai mild V. Dia bisa juga dikategorikan sebagai Harman yang kalem. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini bukan neutral with bass boost ya. Buat gue area lower midrange raise to upper midrange-nya masih mirip Harman. Tapi bedanya Harman Target upper mid-nya lebih tinggi lagi dan bass bawahnya lebih tinggi lagi. Jadi lebih kalem lagi untuk bagian upper mid dan bagian bass-nya. Jadi ini Harman Target yang lebih kalem dibandingkan yang lain buat gue. Tapi masih ada emphasize di area bass dan juga di upper mid-range, sedangkan bagian treble-nya rolled off secara cukup linear. Jadi gue ngerasa ini adalah tuning yang aman untuk berbagai genre. Satu, lu tetap dapat bass. Bassnya itu tipe yang fun, asik, dan juga gebuk, well controlled. Gue ngerasa ini tipe bass yang simply said all rounder. Dia bassnya asik, pukulnya juga asik. Cuman mungkin buat gue pribadi sedikit kurang rumbling untuk lagu-lagu orkestra, dan mungkin sedikit kurang tight untuk lagu yang cepat-cepat banget atau lagu yang double pedal. Jadi ya ini simply all rounder, tapi bukan spesialis untuk beberapa lagu-lagu yang butuh special trait. Nah, sedangkan tuningan mid-range to treble-nya ini aman sekali. Kalau misalnya kalian ngomong, bang, Harman Target kan bikin gue puyeng, upper mid-nya kerasa shouty. Nah, ini lower mid-range aja yang kerasa masih agak kurang body, tapi upper mid-range gain-nya itu
itu nggak sebanyak Harman. Jadinya di sini dengerin vokal cowok, vokal cewek masih sedikit favoring vokal cewek, vokal nada-nada atas tepatnya, atau vokal oktav atas itu masih sedikit lebih maju dibandingkan vokal bawah, tapi nggak nyakitin, nggak nyerang, nggak bikin capek, tetap clean, tetap clear. Kalau buat gue pribadi, dengerin vokal cewek, lagu-lagu semacam Yorushika, dengerin lagu Lisa, Gorengge, ataupun denger lagu Taeyeon. Intinya vokal-vokal cewek yang Asian, Lyodra, Raisa, ya you know lah maksud gue. Vokal-vokal cewek yang tidak terlalu tebal, agak tipis tapi teksturnya bagus. Di sini dapat banget emosinya, balancingnya. Buat gue pas di sini untuk vokal-vokal cewek tersebut. Kalau buat vokal cowok, jujur aja sedikit aja kayak kurang tebal sedikit lagi, kayak dengerin Il Divo ataupun Josh Groban, gue ngerasa sedikit lagi bobot suaranya itu kurang tebal. Tapi selain itu, ya gue bisa bilang ini cukup all-rounder, nggak terlalu spesialis buat sesuatu vokal yang berat aja. Sedangkan treble-nya juga very safe. Di sini gue ngerasa percikan treble-nya bagus, lu ngerasa gemericik dari cymbal, dari percussion, dari flute yang nyampe nada tinggi ataupun dari violin, semuanya terasa natural tanpa nyerang sama sekali. Tapi di sini gue harus ngomong dari awal bahwa tadinya gue kira gue mendapatkan sesuatu yang bakal sparkling banget dan extra extended dengan 4 electrostatic drivernya. Gue harus ngomong sorry to say di sini, buang pikiran itu. Karena ini treble-nya very smooth, dia sangat-sangat dituning dengan safe. Jadi ya, di satu sisi lu mungkin nggak terlalu dapetin special electrostatic driver di sini karena gue nggak ngerasa ada something special tentang extension ataupun sparkle treble-nya. Tapi di sini lu dapetin treble yang rapi, safe, extension-nya juga masih bagus. Jadi nada tinggi masih terasa tanpa terlalu nyemprot ke depan. Sedangkan untuk skala teknis dari I.O. Volare ini gue tempatkan sedikit di bawah Estrella. Dimana karena tuningan yang safe ini nggak bohong, kerasanya suaranya itu empuk. Tapi kalau misalnya benar-benar gue kritis dengerin nada-nada dari violin ataupun piano, ini agak sedikit blunted, agak sedikit kesannya apa ya, tidak terlalu tajam, tidak nada, definisi nada-nadanya itu tidak setajam seharusnya, agak nyantai dan kurang terdefinisikan dengan terbaik untuk beberapa hal. Sekali lagi, di satu sisi ini bisa safe untuk didengarkan karena nggak terlalu nyerang, cuman agak kurang terdefinisi kalau buat selera gue pribadi. Dan ditambah lagi dengan treble-nya yang safe, gue ngerasa ada micro detail dari upper treble-nya yang kerasa di smoothing di sini. Jadi memang secara detail dan overall resolusi, ini bukanlah yang terbaik di harganya. Tapi di sini untuk technical yang gue ngerasa lebih ke separasinya, lo ngerasa ada layer dan separasi yang bagus. Memang kerasa ini pakai driver banyak. Ketika lagunya rame itu terpisah-pisah dengan baik. Dan juga secara stage dia cukup luas tapi tidak terlalu 3D aja. Dia kayak bola yang medium size, gue bilang. Bola yang medium size, belum sampai large size. Dan di medium size ball itu tapi layernya banyak di dalamnya. Nah untuk perbandingan gue mau langsung bandingin sama 2 IEM under 10 juta yang buat gue masuk kategori Harman-ish seperti EM10 dari SIMGOT ataupun Variations dari Moondrop. Nah tiga-tiganya buat gue masih Harman-ish. Cuman Moondrop Variation, urutannya gini, Moondrop Variation paling Harman. Dia dengan sub bass paling tinggi dan vokal paling maju. Di satu sisi ini paling kerasa clean terpisah antara bass dan vokal serta stage paling megah dari tiga-tiganya. Tapi buat gue pribadi ini paling fatiguing karena di bagian lower midrange-nya paling kurang ngisi. Sedangkan EM10 lebih ngisi di bagian lower midrange dan juga bass-nya terasa lebih full. Tapi dengan kontras upper midrange-nya masih lumayan fatiguing. Nah ini yang paling kalem dari tiga-tiganya. Dari bass yang paling kalem di ketiganya, terutama sub bass rumble-nya, dan juga vokal yang paling safe dari tiga-tiganya. Tapi karena dia memang seolah paling main safe dari ketiganya, seolah dia secara resolusi dan juga impact kejelasan nada, definisi nada, itu serasa paling ditahan. Sedangkan EM10 ataupun Variations kerasa lebih lepas. Ya, balik lagi sebenarnya tergantung preferensi kalian. Tiga-tiganya bagus. Cuman kalau buat gue pribadi, gue masih paling suka tuningan ala EM10 yang berani tapi tidak se-V Moondrop Variations. Tapi kalau buat gue rekomendasikan ke orang, sebenarnya secara tuning, ini paling rapih, paling aman dari tiga-tiganya. Bisa dibilang paling balance dengan vokal yang tidak terlalu maju dan juga bass yang juga nggak maju-maju amat. Mungkin kekurangannya sedikit sub bass-nya aja yang rada kalah dibandingkan yang lainnya. Tapi secara layering dia jelas bersaing dibandingkan ketiganya itu, bahkan mungkin paling layered ketika lagu-lagunya rame.
Dibandingkan sama benchmark under 10 jutaan lain seperti Shure AJ07M, kalau buat gue pribadi sebenarnya Shure AJ07M masih sedikit lebih safer lagi kalau misalnya direkomendasikan ke orang lain, karena upper mid range-nya lebih safe di bagian vocalnya dan juga sub bass-nya lebih berasa. Tapi di sini gue ngerasa Shure AJ07M itu kayak sesuatu yang very all-rounder, tapi nggak terlalu ada something special yang bikin gue pengen balik ke situ untuk suatu genre tertentu. Nah, kalau IO Volare ini somehow secara tuningan vokal, terutama vokal cewek, gue selalu ngerasa ada something more special di sini. Tapi ya ini persepsi orang bisa beda-beda. Kalau buat gue pribadi, ini somehow tuningan vokal ceweknya mungkin dengan sedikit sensasi gemericik elektrostatik tapi yang smooth ditambah dengan vokal upper mid yang lebih sedikit prominent dibandingkan AJ07M. Gue pribadi dengerin vokal-vokal cewek, terutama vokal-vokal cewek Asia yang tidak terlalu tebal, gue masih ngerasa ini lebih cocok dengan selera gue pribadi. Dibandingkan dengan Estrella ini lebih ngotot suaranya, mau dari bassnya, mau dari upper treble-nya, mau dari vokalnya, semua terasa lebih jelas, lebih maju, resolusi per nada dan definisi nadanya terasa lebih jelas, lebih megah juga dan imaging juga lebih dapat. Tapi Estrella lebih fatiguing. Gue lebih gampang capek dengerin Estrella karena dia menggebu-gebu kayak ngotot gitu suaranya. Sedangkan kalau kita misalnya dengerin sebenarnya secara layering, ketika lagu-lagunya sangat rame, sebenarnya untuk layer itu IO Volare ini kerasa lebih ada layer-layer di dalam lagunya itu sendiri. Cuman memang karena dia main safe, jadinya kayak tadi yang gue bilang, dia kalah di bagian definisi nada, resolusinya, dan juga secara imaging dan kemegahannya. Jadi at the end of the day, gue harus ngomong kalau gue pribadi enjoy IO Volare ini. Tuningnya safe, vokalnya smooth, dengan vokal cewek masih maju, energinya masih berasa, bass juga masih gebuk, main safe treble-nya tapi beningnya juga dapet. Kelemahannya adalah lebih ke kalau misalnya kita bandingkan sama yang lain, terutama di bagian technical, di harganya dan dengan konfigurasi yang segini, sebenarnya gue agak sedikit, ternyata teknikalnya nggak segitu bagusnya juga. Tapi gue nggak bisa bohong, kalau tuningannya gue suka gitu loh, safe ini tuningannya buat berbagai macam. Nah, tinggal kalian aja nih mau focusing technical yang wah banget atau mau antara keduanya, karena ini juga masih technicalnya nggak jelek-jelek amat juga. Dia masih dapetin layeringnya tadi, tapi tuningnya ini yang bikin dia safe. Dia masih a bit Harman-ish, tapi Harman yang paling safe dari semua Harman target di under 10 juta lainnya. Jadi gitu aja untuk review IO Volare ini. Overall dia masih masuk kategori cukup spesial di under 10 juta dan salah satu yang must try kalau kalian mempertimbangkan IM budget under 10 juta yang dapat gue rekomendasikan untuk suatu genre tertentu. Yes, IO Volare ini jelas wajib dicoba. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.